Hai everyone, perkenalkan nama saya Marudy Julio Carlos dengan NIM 1202100049. Saya dari kelas RA, mata kuliah dari Mekanika Tanah 1. Di sini saya memiliki tujuan yaitu untuk memenuhi tugas 1 dari mata kuliah Mekanika Tanah 1 dan saya dari Institut Teknologi Sumatera. Baik, di sini kami disediakan 4 pertanyaan. Yang pertama, jelaskan proses pembentukan bumi dan patahan. Yang kedua, sebutkan jenis peta geologi dan jelaskan kegunaannya pada bidang konstruksi. Yang ketiga, jelaskan proses terbentuknya batuan, jenis batuan, dan mineral yang terkandung. Yang keempat, sebutkan proses pelapukan batuan dan jelaskan jenis tanah yang terbentuk. Nah, jadi di dalam 4 pertanyaan ini saya akan jadikan dalam satu materi yang akan saya bawakan. Baik, langsung kita mulai. Check it out. Nah, yang pertama ini saya akan membahas dari proses pembentukan bumi. Nah, dari proses pembentukan bumi itu terdapat banyak teori. Yang pertama itu teori dari George Louis Lagrange, yaitu dikemukakan oleh Louis Lagrange, Franz Gauss, dan Comte de Buffon pada tahun 1788. Mereka mengemukakan bahwa dahulu terjadi tumbukan sebuah komet dan matahari yang kemudian menyebabkan sebagian massa dari matahari terpental ke area luar hingga terbentuk suatu planet. Teori yang kedua ini dari teori Laplace, Francis Pierre Simon Marquis de Laplace pada tahun 1796 yang menyatakan bumi terbentuk dari gugusan gas panas yang berputar pada sumbunya. Kemudian terbentuknya cincin. Nah, kemudian sebagian cincin terpental keluar dan terus berputar hingga mengalami pendinginan dan mengalami penggumpalan bola yang menjadi planet termasuk bumi. Nah, yang ketiga ini dari teori planetesimal hypothesis. Dikemukakan seorang ahli astronomi Amerika Forrest Ray Moulton dan seorang ahli geologi TC Chamberlain. Mereka berpendapat matahari terdiri dari gas dengan massa besar, kemudian didekati oleh bintang yang melintas dengan kecepatan tinggi di area sekitar matahari. Pada saat bintang ini melintas dekat dengan matahari, sebagian massa gas matahari kemudian tertarik keluar akibat gravitasi dari bintang tersebut, yang membuat massa gravitasi ini berputar akibat gravitasi sementara. Selanjutnya, teori tidal. Teori tidal ini dikemukakan oleh dua ilmuwan asal Inggris, yaitu James Jeans dan Harold Jeffreys pada tahun 1918. Teori tidal menyatakan bahwa saat bintang melintas di dekat matahari, sebagian massanya kemudian akan tertarik keluar, hingga akhirnya membentuk cerutu. Bagian cerutu ini kemudian mengalami pendinginan dan membentuk planet Mars, Jupiter, Merkurius, Venus, Bumi, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas proses terbentuknya patahan. Sesar atau patahan secara geologi adalah sebagai bidang rekahan yang disertai oleh adanya pergeseran relatif atau kita sebut displacement satu blok terhadap blok batuan lainnya. Nah, jarak pergeseran tersebut dapat hanya beberapa milimeter hingga puluhan kilometer. Sedangkan bidang sesarnya mulai dari yang berukuran beberapa sentimeter hingga puluhan kilometer. Sesar dengan ukuran besar terjadi akibat gaya tektonik yang ditimbulkan saat terjadinya pergerakan lempeng, seperti zona Sandusky pada pertemuan dua lempeng tektonik. Secara umum, sesar atau patahan dapat terbentuk akibat adanya gaya pada batuan, atau dapat berupa gaya yang menekan, gaya yang menarik, maupun kombinasi keduanya, sehingga batuan tidak mampu lagi menahan gaya tersebut. Daerah dengan sesar yang masih aktif bergerak merupakan daerah yang rawan akan gempa bumi. Sesar diklasifikasikan menjadi 3 jenis berdasarkan arah pergerakan batuan terhadap bidang sesar dan gaya menjadi penyebab sesar. Yang bisa kita lihat dari gambar yang A yaitu normal fault, yang B reverse fault, dan yang ke C itu strike slip fault. Oke, kita lanjut. Kita akan membahas jenis-jenis peta geologi. Banyak jenisnya. Yang pertama itu peta geologi permukaan atau bisa disebut surface geological maps.
Peta geologi merupakan peta yang memberikan informasi-informasi geologi secara langsung terletak di bawah permukaan. Skala peta geologi permukaan bervariasi, yaitu antara 1:50.000 hingga lebih dari skala tersebut. Peta ini bermanfaat untuk menentukan lokasi bahan bangunan, drainase, pencarian, sumber air, dan juga pembuatan jalan. Jenis yang kedua ini peta singkapan atau outcrop map. Bisa disebut merupakan peta yang umumnya berskala besar dan juga mencantumkan lokasi ditemukannya batuan padat. Peta ini memberi informasi yang berasal dari pemboran, serta sifat batuan dan kondisi strukturalnya. Peta singkapan berguna untuk menentukan lokasi ditemukannya batuan tertentu. Yang ketiga ini jenis peta ikhtisar geologis. Peta yang memberikan informasi langsung mengenai formasi-formasi yang tersingkap atau ekstrapolasi terhadap beberapa formasi yang masih tertutup dengan lapisan endapan Holosen. Jenis selanjutnya itu peta struktur. Peta yang memiliki grafis garis kedalaman yang dikonstruksikan pada permukaan sebuah lapisan yang terletak di bawah permukaan. Selanjutnya jenis peta isopatch. Peta yang menggambarkan garis-garis yang menghubungkan titik-titik sebuah formasi atau lapisan dengan ketebalan yang sama. Pada peta ini tidak ditemukan konfigurasi struktural. Selanjutnya peta fotogeologi. Peta yang dibuat berdasarkan pada interpretasi dari foto udara. Peta ini harus berdasarkan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Selanjutnya peta hidrogeologi. Peta yang menunjukkan kondisi air tanah yang terdapat pada daerah yang dipetakan. Peta ini dapat diketahui juga lapisan kedap air dan tidak kedap air. Nah, selanjutnya kita akan membahas kegunaan peta geologi pada bidang konstruksi. Peta geologi memiliki banyak jenis dan kegunaan yang memudahkan pekerjaan konstruksi seperti menentukan lokasi bahan bangunan, drainase, pencairan sumber, pembuatan jalan, serta berbatuan. Sehingga dengan hal tersebut dapat mengetahui letak yang baik dalam membuat sebuah konstruksi. Selanjutnya itu kita membahas proses terbentuknya batuan. Nah, yang pertama itu magma yang mengkristal akan banyak ditemukan pada gunung berapi yang mengalami erupsi. Magma yang keluar dari dalam gunung akan membeku setelah sampai ke permukaan bumi. Magma yang membeku ini akan membentuk sebuah jenis batuan, yakni batuan beku. Yang kedua itu kemudian batuan-batuan beku yang telah terbentuk tadi kelamaan akan mengalami proses pelapukan. Pelapukan yang terjadi pada batuan ini dapat terjadi karena adanya beberapa reaksi fisik dan kimia yang dapat disebabkan oleh interaksi udara, air, maupun organisme tertentu. Setelah batuan menjadi lapuk karena angin, air, es, gletser, ataupun yang lainnya, maka akan menjadi material sedimen. Nah, yang ketiga itu material-material dari pelapukan batuan beku yang telah terangkut oleh air, angin, ataupun gletser lama-kelamaan akan mengendap di suatu tempat dan akan berjumlah semakin banyak. Karena semakin banyak batuan yang mengendap ini, akibatnya semakin lama akan semakin mengeras dan mengeras. Karena proses pengerasan ini membentuk terjadinya batuan yang disebut dengan batuan sedimen. Yang keempat ini juga batuan sedimen banyak terdapat di bawah permukaan bumi. Batuan yang telah berubah di bawah permukaan bumi akibat paparan suhu, tekanan, dan juga kontak magma ini disebut dengan batuan metamorf. Yang kelima, setelah batuan menjadi batuan metamorf, lama-kelamaan batuan metamorf ini akan berubah menjadi magma kembali. Dan dari magma ini proses terjadinya batu bisa terjadi kembali. Nah, setelah itu jenis batuan dan mineral yang terkandung. Yang pertama ini adalah batuan beku. Merupakan batuan yang terbentuk dari pembekuan magma. Semakin dekat magma dengan permukaan bumi, maka akan semakin cepat proses pembekuannya. Kecepatan pembekuan magma akan mengontrol tekstur dan pembentukan mineral pada batuan. Mineral yang terdapat pada batuan beku yaitu kuarsa, mika, feldspar, olivine, pyroxene. Selanjutnya ada batuan sedimen. Batuan sedimen ini berasal dari batuan yang telah terbentuk terlebih dahulu dan mengalami pelapukan ataupun erosi.
Hasilnya dari pelapukan dan erosi dapat berbagai jenis material, yaitu halus, kasar, berat, dan ringan, diangkut oleh air, udara atau es yang selanjutnya mengendap di dalam cekungan sehingga membentuk batuan sedimen. Batuan sedimen ini tersusun oleh mineral oksida besi, hematit, magnetit, limonit, glaukonit, dan pirit. Selanjutnya ada jenis batuan metamorf, merupakan batu yang terbentuk dari proses metamorfisme batuan sebelumnya karena perubahan temperatur dan tekanan terjadi pada keadaan padat. Mineral yang terkandung pada batuan ini yaitu mineral-mineral indeks termasuk silimanit, kyanit, staurolit, andaulosit, dan beberapa garnet. Nah, kita akan membahas proses pelapukannya batuan. Terdapat tiga, yaitu pelapukan fisika. Pelapukan fisika merupakan proses pelapukan dari batuan yang diakibatkan oleh adanya faktor fisik pada batuan, seperti perubahan suhu udara, tekanan, dan juga kristalisasi garam. Selanjutnya ada pelapukan kimia. Pelapukan kimia merupakan proses pelapukan yang diakibatkan oleh perubahan struktur kimiawi batuan melalui reaksi tertentu. Selanjutnya ada pelapukan biologi. Pelapukan biologi merupakan proses pelapukan batuan yang dipengaruhi oleh organisme melalui aktivitas organisme di lingkungan batuan. Lalu ada jenis tanah. Jenis tanah ini terdiri dari yang pertama tanah aluvial. Tanah aluvial atau tanah endapan merupakan tanah yang terbentuk dari dasar material halus yang merupakan hasil endapan aliran sungai. Selanjutnya ada tanah kapur. Tanah yang berasal atau terbentuk dari hasil pelapukan batuan kapur. Selanjutnya ada tanah litosol. Tanah litosol atau sarzonal merupakan tanah yang berasal dari batuan keras yang mengalami proses pelapukan secara sempurna. Nah, sekian dari bahasan saya, mencakup dari 4 pertanyaan tadi. Jika saya ada salah kata ataupun tingkah laku dalam video ini, saya mohon maaf. Dan jika semoga informasinya yang saya berikan dapat berguna bagi penonton semua. Saya Maruti Julio Carlos dengan NIM 12021049 mengucapkan terima kasih and see you the next video.